Hai guys, welcome, selamat datang di channel YouTube aku. Aku Carlina. Untuk video kali ini, aku pengen banget sharing ke kalian soal gimana sih jadi manajemen training Coca-Cola. Terus apa sih kerjaannya setelah itu? Dan berapa gajinya? Aku akan terusin di sini. Disclaimer, video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Sebelum kita mulai, kita intro dulu ya. Jadi sebelumnya, kalau misalkan kalian pengen tahu alur cerita yang jelas, kalian harus nonton di episode yang part pertama. Nanti aku kasih tahu linknya. Nah, basically manajemen training program itu di Coca-Cola hanya 6 bulan, teman-teman. Jadi 6 bulan ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu selama 3 bulan. Kalian job rotation secara basic ya, kayak frontliner Coca-Cola itu gimana, terus bisnis prosesnya itu kayak apa, itu diajarin selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, kalian harus presentasi di yang pertama, kita ulangnya first presentation gitu. Nah, di presentasi pertama ini, literally kayak kalian sangat-sangat diuji soal apa sih yang kalian dapatkan di 3 bulan pertama gitu. Kalian cuma ngobrolin secara fact, terus habis itu kalau ada ide yang baru yang bisa kalian infokan, boleh diinfokan. Nah, setelah presentasi pertama itu diumumin yang lolos siapa, terus yang gak lolos itu siapa. Nah, kalau misalkan kalian lolos, kalian akan masuk lagi job rotation untuk part 2. Nah, ketika job rotation yang kedua ini selama 3 bulan lagi, itu kalian benar-benar diajarin soal leadership sih menurut aku. Kayak gimana sih caranya buat mimpin tim dan lain-lain, itu diajarin banget di 3 bulan setelahnya. Di bulan ke-6 itu aku mulai presentasi yang kedua, which is adalah final presentation. Nah, si final presentation ini adalah babak yang paling menentukan antara kamu itu bisa melanjutkan menjadi profesionalnya Coca-Cola atau cut, atau kalian selesai gitu pada saat itu. Nah, alhamdulillahnya di presentasi yang terakhir, final presentation, aku lolos gitu. I'm so happy pada saat itu, sangat-sangat seneng. Dan aku tuh ditawarin menjadi CVP leader, atau kepanjangannya itu Customer Value Proposition Leader. Jadi si leader ini di Indonesia cuma ada 10 slot. Aku basically ketika jadi CVP leader itu bekerjanya kayak sering banget pindah-pindah kota gitu. Per 3 bulan udah pindah kota. Jadi dibilang leader di sini adalah apa sih? Jadi aku ngerjain satu project namanya Customer Value Proposition. Jadi project ini tugasnya adalah gimana caranya kita bisa bikin bisnis proses di seluruh penjuru kotanya Indonesia ini jadi lebih baik lagi gitu. Terus habis itu jualannya juga jadi lebih bagus lagi. Terus areanya itu jadi lebih sehat. Gitu sih. Jadi pokoknya gimana caranya biar bisa sama seperti apa sih yang seharusnya berjalan di satu kota itu. Nah, kota yang pertama aku dapat Coca-Cola di Jogja, which is Jogja itu tempat aku kuliah. Aku tidak pernah terbayang aku balik lagi ke kota tempat aku kuliah, tetapi dengan gajinya gaji Jakarta. Itu aku sangat I'm so feel blessed gitu. Aku sangat merasa bersyukur banget. Semuanya yang aku ceritain di sini bukan untuk bluffing atau untuk menjadi ria, tapi aku pengen banget memotivasi kalian dan biar kalian tidak kayak untuk bekerja di perusahaan besar itu nggak peduli soal background kalian tuh apa sebenarnya. Kalian mau datang dari keluarga biasa aja, mau datang keluarga dari kampung gitu kayak aku, keluarga biasa aja datang dari kampung, terus kalian berkompetisi dengan orang-orang yang mungkin kuliahnya di luar negeri atau kuliahnya mungkin di kampus-kampus yang bergengsi. Tapi aku percaya kok dengan usaha, dengan doa,
terus habis itu dengan yang paling penting dengan restu orang tua, itu kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian mau. Tapi kuncinya adalah persisten dan kayak apa ya, kalian tuh harus berani gitu menurut aku. Nah terus habis itu kayak gimana sih kayak rutinitas ketika aku kerja nih. Jadi sebenarnya ya kalau kalian ngomongin rutinitas kerja, tiap orang yang bekerja di Coca-Cola tuh akan beda-beda. Cuman even though aku adalah orang head office, tapi aku kan tugasnya di area gitu ya, di sama orang-orang sales gitu. Nah which is kalau aku ketika aku tugas di contoh nih di Jogja, jadi aku biasanya aku bangun tuh kan pasti subuh, aku harus sholat gitu kan, pasti aku sholat subuh jam 5, terus habis itu kayak apa kayak ngelakuin atau sarapan atau gimana. Setelah itu aku biasanya berangkat ke distributor Coca-Cola itu jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi tuh ngapain, briefing nih teman-teman, briefing gitu ya. Terus habis itu ngasih tahu ke tim sales apa sih yang harus kalian lakuin untuk hari ini gitu. Nah aku kasih tahu, ngejelasin project kayak apa. Jadi aku tuh sering banget ngomong di depan orang banyak gitu sampai jam 8. Nah jam 8 tuh mereka langsung berangkat tuh ke area. Jadi mereka langsung berangkat. Nah biasanya aku kan punya waktu, jadi aku tuh kerjanya dari Senin sampai Sabtu nih teman-teman. Aku liburnya cuman hari Minggu aja. Jadi dari Senin sampai Sabtu, terus habis itu biasanya 3 harinya aku isi dengan analisa, bikin PowerPoint, terus habis itu bikin apa ya, kayak banyak sih yang aku lakuin gitu ya. Dan 3 harinya biasanya aku ikut sama sales gitu. Kalau aku lagi males bawa motor, biasanya aku dibonceng sama mas-mas salesnya. Aku ikut gitu, kayak ngeliatin mereka kerja ini kayak apa, atau ada masalah di toko atau di warung yang mereka datang itu kayak apa. Biasanya aku ikut sih. Selama 3 hari itu biasa aku ke lapangan gitu. Terus biasanya aku di lapangan itu sampai jam 5 sore. Atau bisa aja sampai habis maghrib gitu. Nah biasanya ini juga aku balik lagi tuh ke distributor untuk briefing malam. Ini kayak lebih nge-review soal kerjaan hari itu setiap salesnya kayak gimana gitu. Aku ngeliatin performance-nya mereka gitu, kayak ngasih tahu atau aku nanya biasanya kalau mereka nggak achieve KPI-nya atau nggak achieve targetnya, aku tanya satu-satu. Itu kenapa, terus habis itu alasannya apa, terus aku minta untuk mereka untuk ditingkatin lagi performanya. Biasanya kayak gitu. Itu biasanya sampai jam 8 malam. Nah, jam 8 malam itu aku biasanya nggak langsung pulang. Jadi, kalau di awal-awal aku ngerjain project, itu aku harus ke warehouse dulu, atau aku ke warehouse manager. Jadi aku ke distributor manajernya, aku ngecek soal delivery. Nah, jadi basically sebenarnya rata-rata berapa sih pendapatan aku ketika menjadi si VP leader ini gitu ya. Nah, karena aku tuh anak aku, jadi aku tuh ketika aku ditugaskan di luar kota, yang pertama aku akan dapat allowance. Allowance itu totalnya aku kasih tau range ya, karena allowance ini sangat-sangat kayak bisa angkanya tuh unpredictable gitu, tergantung kalian pindahnya kapan, kalian itu dapat apa, itu juga unpredictable lah. Jadi aku tuh dapat allowance itu sekitar angkanya dari 3 sampai 5, itu ada allowance. Terus itu setelah allowance aku juga dapat pulsa. Jadi pulsanya itu sekitar 400 sampai 500 ribuan lah. Itu adalah pulsa, karena aku kan perlu nelpon dan teman-teman ya. Itu pulsa, terus habis itu ada mileage. Kalau mileage itu sama kayak yang sebelumnya dari 400 sampai 502. Itu adalah mileage. Terus yang terakhir adalah gaji pokok. Jadi setelah menjadi profesionalnya Coca-Cola, aku kasih range-nya ya. Untuk gaji pokoknya itu range-nya dari 8 sampai 10 juta. Itu adalah range gaji pokoknya. Nah, kalau di sum up semuanya, jadi per bulan dari 12 sampai 15 juta. Wow. Range
Januari. Nah, ketika Januari 2019, jadi aku resign dari Coca-Cola, teman-teman. Jadi aku resign, terus habis itu aku pindah lagi di perusahaan lain. Jadi terima kasih untuk nonton video aku kali ini. Terus kalau misalkan kalian masih penasaran aku resignnya kemana, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen video aku supaya kita masih bisa ketemu di minggu-minggu setelahnya. Okay guys, I'll see you always on weekend. Bye!